Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dan kali ini gue akan mereview sebuah anime yang bernama Nekopara guys ya. Kita bahas ini dia. Kita akan masuk ke jalan cerita guys ya. Anime ini menceritakan tentang manusia setengah kucing yang tinggal bersama dengan tuannya guys ya. Udah gitu doang. Enggak gitu dong ya. Ya. Anime ini menceritakan tentang dua orang kakak beradik yang bernama Kasho dan juga Shigure. Yang dimana mereka sedang pulang dari suatu tempat menuju ke rumahnya. Tiba-tiba di tengah jalan mereka menemukan dua buah box, dua buah box yang berisi satu buah box yang berisi dua ekor anak kucing yang ditelantarkan begitu saja guys ya. Karena merasa kasihan, akhirnya Kaso dan juga Shigure pun memungut kedua anak kucing itu dan akhirnya dibawa pulang ya. Actually sebenarnya di rumah Shigure sendiri sudah terdapat 4 ekor kucing ya, yang bernama Azuki, Coconut, Cinnamon dan juga gue lupa Maple. Iya. Maple-nya beda ya, bukan Maple yang tameng ya. Iya, nanti jadi OP lagi. Iya. Terus habis itu ya singkat kata singkat cerita akhirnya kedua anak kucing pun dirawat dan diberi nama Chocola dan juga Vanilla. Ya mereka pun ya dengan ya santai-santai ya hidup bahagia gitu ya. Sampai suatu ketika si Kaso pun ingin keluar dari rumah untuk membuka bisnis atau usaha ya, dimana dia ingin membuka sebuah toko kue. Mendengar hal itu, Chocola sempat ingin ikut ya, namun ditolak oleh Kaso. Sampai akhirnya si Chocola pun kayak ngerengek gitu, kayak apa namanya sih ya, ngerengek kayak pengen gitu, kayak ya pokoknya kayak dia pengen ikut sama si Kaso gitu intinya lah. Dan habis itu ya karena hal itu ya akhirnya Kaso jadi luluh dan akhirnya ya dia mengizinkan Chocola dan juga Vanilla ya. Di sini Vanilla ikut-ikut aja ya karena Vanilla bilang dia dia akan ya, dimanapun Chocola berada di situ dia berada ya. Iya. Saudara banget ya. Habis itu ya singkat cerita akhirnya eh ya si Kaso buka toko usaha. Habis itu jalan-jalan-jalan tiba-tiba di suatu hari si Cokola secara tidak sengaja membawa seekor anak kucing berambutnya kayak min ya warnanya ya. Dan akhirnya ya Cokola pun ingin merawat anak kucing itu, namun dia bingung ini ngerawatnya gimana sampai akhirnya dia pun meminta tolong ke Kaso untuk merawat anak kucing itu, namun Kaso menolak. Dia juga minta tolong ke Shigure, Shigure juga nolak. Iya, karena katanya dia nggak tahu ini kucing dari mana nih, takutnya kucing liar atau kucing punya orang yang ketinggalan ya. Makanya ditanya dulu sampai begitu jelas informasi bahwa kucing ini nggak ada yang punya. Akhirnya mereka pun merawat anak kucing ini dan diberi nama Kakao ya, yang berasal dari coklatnya kue coklatnya si Kasho yang dikasih ke kucing ini karena dia suka banget ya, jadi akhirnya dikasih nama Kakao ya. Iya, namanya makanan semua guys ya. Iya. Kemudian dari segi penokohan ya ada Chocola. Dia merupakan kucing yang riang ya, kemudian juga heboh sendiri ya. Terus habis itu dia juga agak-agak rada-rada penakut ya. Nggak rada-rada, emang penakut sih actually ya. Terus habis itu ada juga eh, si Vanilla ya. Dia merupakan kucing yang kalem, tenang dan ya kurang lebih sifat yang keterbalikan dari inilah dari Chocola ya. Terus habis itu ada juga Azuki, kucing yang paling tua di keluarga itu ya. Ya. Dan dia memiliki jiwa leadership ya sebagai seorang kakak ya. Meskipun dia orang paling tua di sana ya, kucing paling tua, tapi dia memiliki sifat kanak-kanakan juga guys ya. Yang dimana dia sering sekali berantem sama Coconuts yang merupakan kucing nomor 4 ya, kucing nomor 4 di keluarga itu. Gue kira ini tahu urutan mereka itu dari ceritanya guys ya. Karena di sini diceritakan kayak Azuki itu masuk pertama. Terus itu baru itu Cinnamon, Cinnamon, habis itu baru Maple. Itu dari pembicaraan mereka ya, ada di satu episode, gue lupa episode yang mana. Terus habis itu ada juga Coconut yang masuk keempat, habis itu baru Chocola, Vanilla dan juga Kakao ya yang terakhir. Terus habis itu ada juga, gue mau asing bahas karakter nih ya guys ya. Ada Maple ya, kucing Bourgeois ya. Terus habis itu dari kakak kayak Coconut belum ya, Coconut belum ya. Dia itu kucing yang agak malas tapi dia sayang sama keluarganya ya, intinya gitulah ya guys ya. Dia juga kucing yang suka ngisengin si Azuki ya. Iya. Habis itu ada juga Cinnamon, kucing yang agak-agak atau rada-rada hentut. Nah, harus disensor. Kenapa bagian tutnya gue deketin ke sini ya? Hentut. Nah, gitu guys. Oke, ya.
Harus tetap disensor guys, iya, karena ini tidak baik ya. Terus habis itu ada juga kakao ya, kucing tahir. Dia ada kucing yang paling kalem ya dan jarang bicara. Ya kurang lebih karakter hampir sama kayak Vanilla dan juga gabungan dari Origami ya. Iya. Origami Dead Life ya. Terus habis itu ada juga Sigure, penyinta kucing. Dia sangat mencintai kucing-kucingnya ya. Bahkan dia di episode terakhir pun bilang ya nyawa kucingnya kayak nyawa dia gitu guys ya. Wow. Terus habis itu ada juga Kaso, dia merupakan kakaknya, maaf tadi gue hampir bilang adanya tadi. Kakaknya si Sigure ya. Dia merupakan orang yang kalem dan tenang dan juga orangnya ya memikirkan suatu secara matang gitu ya guys ya. Karakternya sebenarnya sih actually banyak ya, cuma ya mereka cuma karakter sampingnya jadi tidak perlu dibahas ya, karena kita ini memang hanya berfokus pada 9 orang itu aja ya. Nah ini dia nih ditunggu-tunggu rakyat nih guys ya. Dari segi penilaian, anime ini lucu ya guys ya. Ya kalian yang bisa ngebayangin ada kucing yang dijadiin waifu, ya udah pasti otomatis lucu lah guys ya. Itu udah otomatis, itu wajib kudu ya. Ya terus habis itu ya dari segi penggambarannya anime ini bagus ya, penggambarannya ya cerah gitu, memberikan kesan ke anime ini bahagia ya, sesuai dengan openingnya ya yang kalian bisa dengar sendiri ya, benar-benar menggambarkan kesan yang ceria dan bahagia ya, ceria lagi kan, ceria, nah itu dia. Terus habis itu apalagi ya, penokohannya juga bagus ya, antar karakternya deket ya, nggak ada yang canggung. Iya. Ya kalau ada yang canggung kan agak-agak bahaya juga ya kan ceritanya ya, nanti tokonya tuh kayak ada miss gitu ya. Dan ya kekurangan anime ini ya karena menawarkan waifu jadi otomatis harus ada itu ya kayaknya ya. Menawarkan waifu jadi ya fan service-nya di sini lumayan cukup banyak ya. Jadi buat kalian yang nggak tahu suka sama anime yang kebanyakan fan service, saya tidak menyarankan Anda menonton ini ya. Silakan cari tontonan lainnya di game gitu, di game ya, ya. Atau Bofuri ya. Di situ nggak ada fan service kok, aman ya guys ya. Kalau terus habis itu apalagi ya? Udah itu aja sih guys ya. Kalau dari segi penilaian mungkin menurut gue menilai dari segi cerita ya dan juga bagaimana antar karakter ya. Jadi gue kasih nilai 6,5. Wow. Karena yang fan service-nya kebanyakan guys menurut gua. Emang nggak sebanyak, actually nggak sebanyak Dead Life atau sebanyak High School DxD ya. Iya. Ya jangan dibandingin sama itu dong ya guys, ya beda jauh iya. Tapi ya tetap aja gitu fan service-nya agak-agak mengganggu gitu ya. Sedikit mengganggu menurut gua. Jadi menurut gua kasih nilai 6,5 aja guys ya. Maaf ya fans Nekopara, oke. Kalau gitu itu saja dulu guys ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube gua ya. Dan gua pamit. Kalau ada salah kata kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.